Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragan Septayuda Lesmana. Saya dari PJJ Informatika. Sekarang di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian dari tugas yang sudah diberikan untuk mata kuliah Sistem Digital. Sekarang di sini sudah ada jawaban yang sudah saya tulis. Soal yang pertama ini jelaskan prinsip kerja dari ALU atau Arithmetic dan Logical Unit pada gambar di bawah ini. Nah, seperti yang dilihat di sini komponen, saya akan menjelaskan tentang komponen utama ALU-nya dulu. Pada gambar ALU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu akumulator, register, dan logic circuit. Nah, akumulator ini berfungsi sebagai register utama yang menyimpan salah satu operan sekaligus penyimpanan hasil akhir operasi. Register ini, selanjutnya ada register. Register ini sangat penting karena hampir semua hasil proses akan kembali ke akumulator sebelum dikirim ke memori. B-register berfungsi sebagai penyimpanan operan kedua, jadi ketika suatu operasi membutuhkan dua mata, data pertama biasanya berada di akumulator dan data kedua berada di B-register. Yang selanjutnya ada logic circuit. Logic circuit ini merupakan inti dari ALU. Bagian ini tersusun dari rangkaian gerbang logika dan rangkaian aritmatika seperti adder, subtractor, dan rangkaian logika lainnya. Logika sirkuit inilah yang benar-benar melakukan proses perhitungan berdasarkan sinyal kontrol yang diterima. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang hubungan ALU dengan memory unit. Nah, memory unit ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi program. Ketika suatu operasi akan dijalankan, data diambil dari memori lalu dimasukkan ke dalam register di ALU. Setelah ALU menyelesaikan proses perhitungan, hasilnya bisa dikirim kembali ke memori untuk disimpan. Jadi dapat dikatakan bahwa memori menyediakan bahan yang akan diproses, sedangkan ALU adalah tempat pemrosesannya. Lalu saya akan menjelaskan hubungan ALU dengan control unit. Control unit tidak melakukan perhitungan, tetapi berfungsi sebagai pengatur kerja sistem. Control unit membaca instruksi dari memori, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini dikirim ke logic circuit untuk menentukan jenis operasi yang harus dilakukan. Misalnya, apakah sistem harus melakukan penyembelahan, pengurangan, atau operasi logika tertentu tanpa kontrol unit. Lalu tidak tahu operasi apa yang harus dilakukan jika kontrol unit bisa dianalogikan sebagai pengarah, sedangkan ALU adalah pelaksana. Lalu saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja ALU itu sendiri. Secara umum, proses kerja ALU dimulai ketika instruksi diambil dari memori. Setelah instruksi dibaca oleh kontrol unit, data yang diperlukan dimuat ke dalam register. Biasanya operan pertama ke akumulator dan operan kedua ke B-register. Selanjutnya, kontrol unit mengirim sinyal kontrol ke logic circuit sesuai dengan jenis instruksi. Logic circuit kemudian memproses kedua data tersebut menggunakan rangkaian digital yang sesuai. Setelah operasi selesai dilakukan, hasilnya dikirim kembali ke akumulator. Jika diperlukan, hasil tersebut dapat disimpan kembali ke memori unit atau digunakan untuk operasi berikutnya. Yang kedua, ini soalnya menjelaskan konsep multiplexer yang Anda pahami dari gambar di bawah ini. Nah, untuk jawaban saya, multiplexer atau MUX adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk memilih salah satu dari beberapa input, lalu memasukkannya ke satu input. Dari gambar di atas terlihat bahwa multiplexer memiliki beberapa input data. Ini digambarkan dari 0 sampai DN1. Nah, sinyal select atau sell, sinyal enable N, dan satu output yaitu Y. Nah, konsep utamanya adalah pemilihan jalur data. Meskipun terdapat banyak sumber data source, hanya satu yang dapat diteruskan ke output dalam satu waktu. Pemilihan ini ditentukan oleh nilai biner pada sinyal select. Jadi, select bertindak sebagai pengendali yang menentukan input mana yang aktif menuju output. Sinyal enable berfungsi sebagai pengaktif rangkaian. Jika enable dalam kondisi aktif, maka multiplexer bekerja sesuai dengan nilai select. Jika enable tidak aktif, maka output tidak akan meneruskan data. Enable berfungsi seperti saklar utama yang menghidupkan dan mematikan kerja MUX.
Setiap input pada gambar memiliki lebar data sebesar B atau bits dan output yang memiliki lebar yang sama, yaitu B bits. Ini berarti multiplexer tidak mengubah ukuran data, melainkan hanya memilih jalurnya saja. Secara prinsip kerja, ketika kombinasi bit pada select berubah, maka jalur logika di dalam multiplexer juga berubah sehingga input yang sesuai dengan kombinasi tersebut terhubung ke output. Di dalam rangkaiannya, proses ini direalisasikan menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT yang membentuk persamaan boolean tertentu. Yang ketiga, membuat tabel kebenaran dari rangkaian half adder di bawah ini. Jawabannya, rangkaian half adder pada gambar di atas terdiri dari gerbang SOR untuk menghasilkan sum dan gerbang AND untuk menghasilkan carry, sehingga tabel kebenarannya menjadi seperti berikut. Jika kita gambarkan, kita mengisi input A ini dengan 0 dan input B 0, maka hasil sumnya itu akan muncul 0 juga, dan output carry ke bawah ini akan 0. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, ini saat A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, tidak ada yang dijumlahkan, sehingga S sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Saat A 0 dan B-nya 1, hasil jumlah 1 tanpa carry, sehingga S sama dengan 1 dan C sama dengan 0. Saat A-nya 1 dan B-nya 0, kebalikannya hasil jumlah 1 tanpa carry, sehingga 1 sama dengan sehingga S sama dengan 1 dan C sama dengan 0. Saat A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, hasil jumlah 0 dengan carry 1, sehingga S sama dengan 0 dan carry sama 1. Segitu saja. Ini nomor 4, nanti saya akan cantumkan link video presentasi ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.